Halo, kembali lagi bersama Celoteh Gomping. Kali ini kami akan berbagi tips bagi teman-teman yang mungkin saja sedang mempersiapkan persiapan presentasi untuk sidang akhirnya, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kami telah merangkum 10 kesalahan yang paling sering kita lakukan ketika kita melakukan persiapan presentasi, sidang akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Mari kita simak. Kesalahan pertama adalah tidak mengklarifikasi pertanyaan yang kurang jelas dipahami. Ada beberapa penguji yang tipe pertanyaannya itu tidak langsung to the point tapi sedikit berputar-putar. Mereka berharap kita memahami dengan sendiri apa yang mereka maksudkan dengan memberikan beberapa introduction yang seringkali membuat kita bingung. Jadi untuk teman-teman yang nanti mengalami kurang paham terhadap pertanyaan yang diberikan oleh penguji, sebaiknya teman-teman mengklarifikasi dengan sopan. Misalnya dengan pertanyaan, apakah pertanyaan yang Anda maksudkan seperti ini, seperti itu. Jadi intinya kita jangan menebak-nebak pertanyaan dari penguji tentang apa yang beliau maksudkan, tetapi ada baiknya kita meyakinkan apakah benar apa yang kita tangkap ini sesuai dengan yang beliau inginkan, sehingga kita tidak terjerumus pada jawaban yang salah yang justru mengurangi performa kita pada saat itu. Jadi jangan merasa gengsi atau takut terlihat bodoh sehingga teman-teman enggan atau sungkan untuk mengklarifikasi pertanyaan dari penguji. Hal yang kedua adalah memotong pertanyaan atau perkataan penguji. Jadi ada beberapa tipe orang yang ingin terlihat jenius di depan penguji, sehingga tak jarang mereka memotong pertanyaan penguji. Ini sebuah habit atau karakter yang dimiliki beberapa orang. Tidak hanya memotong pembicaraan penguji, tapi dalam kesehariannya memang tipikal orang ini adalah sering memotong pembicaraan orang, atau kita sering sebut bukan pendengar yang baik. Jadi even kita memiliki sifat bukan pendengar yang baik, tapi ketika kita sedang diuji atau kita melakukan presentasi sidang dari riset yang kita lakukan, maka dalam hal ini kita harus mendengarkan dengan baik dan tekun sampai penguji tersebut selesai menyatakan pertanyaannya. Jadi jangan hindari untuk menyanggah perkataan penguji sebelum penguji selesai, karena ada dua hal yang fatal yang bisa kita dapatkan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah kita tidak tahu maksud dari penguji tersebut, pertanyaannya apa, karena sudah kita potong duluan. Yang kedua adalah ini memberikan efek atau dampak yang kurang baik bagi penguji terhadap penilaian pribadi kepada kita sendiri. Jadi kita bisa dikira sombong, tidak sopan dan sebagainya, dan bisa jadi mempengaruhi penilaian dari penguji tersebut, ya. Yang ketiga adalah berpura-pura tahu jawaban padahal tidak. Jadi waktu kita melakukan presentasi sidang kita, kemudian ada beberapa pertanyaan yang memang betul-betul kita tidak tahu jawabannya, atau bahkan pertanyaannya pun kita tidak paham, ada baiknya untuk memang benar-benar jujur kepada para penguji bahwa dalam hal ini misalnya saya tidak begitu paham dengan pertanyaan Anda karena ini konteksnya di luar riset yang saya lakukan, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa dengan sopan menyatakan dan jujur bahwa kita tidak memahami konteks pertanyaan tersebut, daripada kita ingin terlihat smart, jenius, kemudian kita pura-pura menjawab dan pura-pura tahu padahal jawabannya itu bukan seperti itu, dan itu
malah membuat minus point untuk kita seperti itu. Jadi jujurlah, kalau memang tidak tahu katakan tidak tahu. Tapi bukan berarti semua pertanyaan tidak tahu ya. Kalau memang betul-betul kita tidak tahu, kita ada baiknya untuk jujur seperti itu. Yang keempat adalah bersikap arogan. Jadi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, arogan itu artinya sombong, congkak, angkuh, memiliki perasaan superioritas. Ya, jadi dia memiliki sikap pongah, songong ya, ibaratnya songong gitu. Jadi dia merasa lebih daripada yang lain, termasuk lebih daripada penguji di depannya. Dia merasa lebih pintar daripada dosen pembimbingnya mungkin. Jadi dari sikapnya dia sudah bersikap arogan. Jadi arogan ini bukan hanya dalam kata-kata, tapi dari gesturnya itu sudah memperlihatkan bahwa dia arogan. Misalkan dari sikap kedua tangannya masuk ke dalam kantong celana misalkan seperti itu, atau dagunya agak mendongak ke atas, atau senyumnya sinis, atau ketika pengujinya berbicara matanya seperti menyelidik atau sombong seperti itu. Nah, hal-hal ini juga bisa tanpa disadari bisa mempengaruhi performance kita ketika kita menyampaikan presentasi kita. Kemudian arogan di sini juga bisa berarti bahwa ketika kita diberikan masukan atau input, advice atau kritikan, kita menerimanya dengan tinggi hati. Dan ini bisa terlihat oleh penguji, ya. Misalnya ketika penguji memberikan advice, oh kamu ini kurang ini, wajah kita harus menunjukkan bahwa kita ini memang kurang, kita bersalah, kita ini seorang mahasiswa, seorang siswa yang sedang belajar dan ingin diperbaiki seperti itu. Jadi dari gestur kita, dari cara kita menjawab, baik Pak, baik terima kasih untuk masukannya, akan saya perbaiki untuk selanjutnya. Atau kalau memang sudah terjadi, oh ini masukan yang baik Pak untuk riset ke depan, mungkin ada orang lain yang akan melakukannya dan ini bisa menjadi poin khusus dan saya akan masukkan ini ke dalam rekomendasi. Hal-hal seperti itu ya. Jadi kita harus dengan legowo, dengan rendah hati juga menerima masukan dari penguji. Yang kelima adalah menjawab pertanyaan dari penguji dengan bertele-tele dan tidak fokus pada jawaban langsung. Jadi teman-teman, jawablah pertanyaan dari penguji itu dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi langsung ke apa yang diminta oleh penguji. Jangan menjawab pertanyaan penguji dengan panjang lebar, bertele-tele, berputar-putar, tapi tidak menjawab pertanyaan. Karena hal tersebut akan membuat penguji berpikir bahwa kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan, atau malah membuat penguji berpikir bahwa sebenarnya kita tidak paham pertanyaan yang disampaikan, seperti itu. Yang keenam adalah berbicara dengan intonasi yang tepat. Jangan berbicara terlalu lambat atau terlalu cepat. Ada beberapa orang tipikal yang memang berbicaranya sangat cepat atau sangat lambat. Karena bicara yang terlalu lambat akan menggiring opini bahwa kita tidak menguasai bahan. Jadi berpikir, kemudian banyak jeda, kemudian para penguji juga bisa mengantuk karena mendengarkan kita berbicara. Ataupun berbicara terlalu cepat membuat kesan bahwa kita tergesa-gesa ingin selesai karena kita juga tidak menguasai bahan. Jadi bicara terlalu cepat juga bisa menyulitkan penguji untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi berbicaralah dengan intonasi yang tepat, yang mudah dipahami, yang nyaman didengar oleh penguji. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang ketujuh adalah kurangnya persiapan. Jadi terlalu sibuk sebelum ujian. Jadi ada beberapa orang yang sebelum ujian itu sangat sibuk. Sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya kurang urgent dan esensi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu sebelum sidang dengan bijaksana. Jangan kita habiskan waktu sebelum sidang dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung. Jadi istirahat itu sangat perlu,
sebelum hari sidang, sehingga stamina kita betul-betul terjaga selama sidang, karena kita perlu stamina yang sehat untuk bisa terus fokus selama sidang, tidak hanya waktu presentasi tapi juga saat tanya jawab. Jangan terlalu banyak begadang mempersiapkan sidang sampai tidak tidur semalaman, sehingga ketika hari sidang justru di mana kita memerlukan stamina yang mumpuni waktu itu malah adalah saat yang terbawa untuk stamina kita, sehingga presentasi yang kita lakukan tidak maksimal gitu. Kemudian yang kedelapan adalah kurang memahami lokasi sidang, kemudian peralatan, format, dan peraturan sidang. Dalam hal ini persiapan yang kita lakukan sebelum sidang itu tidak hanya melingkupi penguasaan materi dan mental ya, tetapi juga menguasai beberapa hal teknis yang nantinya akan mendukung jalannya sidang. Misalnya, kalau kita sidang online, kita harus menguasai tool apa yang dipakai untuk sidang online. Pakai Zoom kah? Pakai Webex kah? Pakai Google Meeting kah? Atau yang lain? Kita harus searching dulu, kemudian kita trial dulu, kita install account-nya dulu, kemudian bagaimana kita membuka linknya dan sebagainya. Apakah Windows yang kita miliki itu mensupport, karena kemarin saya menyelesaikan sidang disertasi saya dengan Webex, dan Webex itu berbayar sehingga saya belum pernah memakai Webex sebelumnya. Dan waktu sidang saya tidak tahu bahwa ternyata Webex itu Windows 7 yang saya miliki di laptop ini tidak support untuk Webex, sehingga bermasalah ketika saya share presentasi, hal-hal seperti itu. Kemudian kalau memang lokasi sidangnya agak jauh, harus betul-betul diperhatikan kapan harus bangun, kapan harus berangkat, kapan harus sampai di lokasi sidang. Usahakan sampai di lokasi sidang 1 jam atau setengah jam sebelum sidang dilakukan, sehingga hal-hal yang teknis yang seharusnya tidak terjadi bisa dihindari. Kemudian memahami peraturan dan beberapa format, misalkan ada form-form yang harus disiapkan dan harus diberikan kepada para penguji ketika sidang, itu harus kita siapkan. Kemudian format presentasi yang harus kita sampaikan juga harus kita persiapkan dengan baik. Jadi diharapkan ketika sidang dilakukan, persiapan materi yang sudah kita persiapkan tidak hancur dulu hanya karena persoalan atau permasalahan teknis yang seharusnya bisa kita hindari. Seperti itu. Yang ke-9 adalah jangan berpikir bahwa kamu paling paham segala hal terkait dengan topik risetmu. Kenapa? Karena pikiran seperti itu akan membuat kita merasa terlalu percaya diri, overconfidence, sehingga membuat kita malas untuk mempersiapkan diri. Karena aku udah paling bisa, topik ini cuma aku yang menguasai, pengujiku nggak tahu, pengujiku nggak ngerti, dosen pembimbingku nggak ngerti, seperti itu. Hal-hal negatif seperti ini harus dihindari, dan kalian berpikir bahwa ketika saya akan mempresentasikan riset saya, hasil kerja saya, maka saya akan menampilkan yang terbaik untuk mendapatkan masukan feedback dari para penguji dan pembimbing demi sesuatu yang lebih baik atau sempurna, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ini belum sempurna. Nah, melalui sidang defense yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan masukan untuk perkembangan dan kesempurnaan riset yang kita lakukan, seperti itu. Yang terakhir adalah jangan pernah berpikir bahwa presentasi itu natural. Jadi beberapa orang mungkin punya hobi berbicara, sehingga dia berpikir bahwa presentasi itu sama saja seperti berbicara dengan temannya, seperti menggibah liberal dengan teman-temannya. Jadi tanpa saya nggak harus persiapan, saya nggak harus melakukan praktis ya, latihan. Saya adalah pembicara yang natural. Jadi saya akan berbicara presentasi itu otodidak, mendadak, cukup
siapkan presentasi, kemudian saya akan bicara sebagaimana saya akan berbicara seperti itu. Itu adalah sama saja bunuh diri. Jadi jangan pernah merasa gegabah, jangan pernah merasa sombong. Kita harus selalu berlatih, ya, karena dengan praktis itu akan membuat kita semakin baik, ya. Practice makes you better. Jadi berlatihlah dengan berbicara misalkan di depan cermin, dengan direkam oleh video, kemudian kita evaluasi apa yang kurang, atau kita bisa berlatih berbicara di depan rekan sekerja, sehingga ketika hari presentasi itu akan berjalan dengan sangat lancar, smooth, dan sukses. Jadi teman-teman, ada 10 hal yang sering kita lakukan ketika kita melakukan persiapan sidang. Semoga teman-teman sukses dengan presentasinya. Bye-bye.